Nah, jadi sebetulnya ujian itu kalau diterima baik itu lucu, saudara. Nggak amin lagi. Nah, buktinya saudara tertawa semua saya ngomong tadi. Ini kan ujian-ujian yang berat kalau kita melihat mereka mengalaminya. Tapi kenapa saudara bisa tertawa? Karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Katakan amin. Tanpa ujian tidak akan ada ketekunan. Maka saya ulangi lagi, menjadi Kristen yang benar adalah bersahabatlah dengan siapa? Oh, pura-pura lupa. Bersahabat dengan siapa? Masalah dan penderitaan. Jangan lupa itu. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Wow, hebat sekali. Dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Saya pertama dapat pewahyuan ayat ini, saya tuh nggak bisa ngerti mengapa dari ujian lalu tekun menghasilkan buah matang, lalu ada janji 3 hal. Kamu menjadi sempurna, 2 utuh atau lengkap, 3 tak kekurangan suatu apapun. Saya akan lihat dari yang bagian belakang dulu. Senang gak dengan janji tidak kekurangan suatu apapun? Wah, yang rakus pasti senang ayatnya. Tak kekurangan suatu apapun. Ya, yang rakus jangan tersinggung. Saya cuma ngomong saja kok. Semua kita pasti senang mendengar janji tak kekurangan suatu apapun. Saudara, kapan itu terjadi? Ternyata bukan karena kita rajin doa puasa, bukan karena kita rajin melayani, tidak. Tapi kita dalam posisi tidak kekurangan suatu apapun ketika kita apa tadi? Lulus ujian. Masuk dalam ujian itu. Ingat ayat 2 tadi. Beranggaplah suatu kebahagiaan apabila saudara-saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Indah sekali. Tak kekurangan suatu apapun ternyata karena satu proses iman, ujian iman. Utuh, lengkap. Hebat Tuhan kita. Menjadi sempurna. Semua itu karena kita tekun dalam ujian yang kita hadapi. Saudara, kita harus tahu keindahan di akhir ujian itu. Kita tinggalkan dulu kitab Yakobus. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 saya mulai baca. Yang sudah lama gak diuji, minta sekarang. Loh, gak berani lagi. Terpujilah Tuhan Bapa Yahweh kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, kemurahannya, kasihnya semuanya lah yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dari kata ini aja kita menemukan Yesus sebelum dibangkitkan dia diapakan dulu? Disiksa dulu sampai mati. Nah, ujiannya karena Yesus Tuhan kita sudah dibangkitkan, yang itu dengan cara dia mengalami ujian yang berat, maka kita yang percaya dia dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sama artinya, kalau saudara dan saya semuanya siap tahan uji seperti Abraham, Musa, dan Yusuf, maka saudara dan saya bisa menghidupkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Ini konsep penting. Ujian yang kita alami gak cuma berhenti sampai kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita akan dihidupkan Tuhan kalau mereka mati. Dampaknya itu seperti itu. Ujian Abraham, dari dia lahir Ishak, dari Ishak lahir Daud, dari Daud lahir Yesus Tuhan kita penyelamat. Ujian Musa, bangsa itu tidak mati, harusnya dihapus musnah bangsa Israel. Karena Musa siap diuji yang terakhir, bangsa itu hidup.
Ujian Yusuf, kalau dia memberontak waktu dia dibuang ke sumur, dia memberontak waktu dia di penjara, yang binasa bukan cuma kakak-kakaknya, keluarga besarnya 70 orang karena kelaparan, Mesir yang jutaan orang mati kelaparan semua, dunia pun, karena dalam catatan sejarah dunia saudara, yang ada makanan cuma di Mesir. Jadi begitu banyak bangsa datang membeli makanan di Mesir gara-gara Yusuf yang siap diuji. Maka itu orang Kristen yang gak siap diuji gak akan jadi berkat hidup. Maaf, kembali contoh tadi. Semua yang kita terima dari Bapa di surga, kalau kita genggam, apalagi kita simpan, itu hanya kita pakai untuk diri kita dan keluarga kita saja. Yang lain gak akan dapat. Maka itu ayo kita bagikan pada orang yang memerlukan. Tanggal 11 April yang lalu, hari Sabtu tanggal berapa? 11 ya Sabtu. Tanggal berapa April perusahaan ini? 10. Ya, tanggal 10. Lulus satu anak lagi dokter, saudara. Dia anak suku Lunda ya, anak Krayan, namanya Prianto. Nah, waktu dia dilantik, maka dia disuruh membuat pidato mewakili semua dokter yang dilantik hari ini. Kalau saya hitung, dia adalah dokter yang ke-13 atau 14, 13 yang saya lulus. Hari-hari ini dia sedang belajar dulu satu bagian apa di RSCM di Jakarta, sebelum dia kembali ke Krayan nanti. Saudara, ujian iman kita akan bawa dampak yang besar, amin, kepada orang-orang di sekitar kita. Setelah kita dihidupkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, itu masih ayat yang ketiga, kepada suatu hidup yang apa? Baca ayat 3, kalimat terakhir. Suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan. Nah, kalau ada kata penuh pengharapan, berarti belum kita lihat, bukan? Tapi kita berharap. Dan inilah kekuatan kita. Apa pengharapannya? Dahsyat ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Lihat 3 konsep ini. Suatu pengharapan penuh untuk menerima suatu bagian di dalam kondisi yang seperti ini. Perhatikan baik-baik. Untuk menerima suatu bagian, 1 yang tidak dapat apa? Binasa. 2 yang tidak dapat apa? Cemar. 3 yang tidak dapat apa? Layu. Disimpannya di mana? Di surga. Untuk siapa itu? Untuk kita semua. Ayo. Saudara milih mana? Saya harus milih yang benar. Saudara sekarang ditawari. Mau 10 miliar uang bener ya, bukan uang kuno. Uang bener. Ini contoh saja. Atau menerima suatu bagian yang 3 kondisi tadi. Yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan didepositokannya pun bukan di bank manapun di dunia, tapi di surga. Sampai hari ini saudara, satu-satunya negara yang sangat dipercaya oleh seluruh dunia adalah Bank Swiss. Ya, dunia tahu siapapun yang simpan uangnya di Bank Swiss itu bank yang paling aman sedunia. Maka itu semua uang negara-negara di dunia simpannya di Swiss juga. Maka itu suatu negara yang nggak ada pajaknya, negara yang aman. Saya nggak tahu kenapa PBB memilih Swiss. Bahkan Swiss negara yang nggak punya tentara sampai hari ini. Negara itu paling aman. Aneh, kenapa dipilih begitu? Saya belum teliti betul sejarahnya. Nah, banknya paling aman. Sangat dipercaya di dunia, tidak ada bank seaman Swiss. Eropa, Amerika aja kalah. Ingat krisis September 2008 yang lalu, hancur bank-bank di Eropa. Tapi Swiss nggak pernah. Walaupun begitu, itu tetap buatan manusia. Bisa layu tidak, bisa cemar tidak, bisa binasa tidak, pasti bisa. Nah, kita menerima janji yang seperti ini. Orang bodoh pasti akan milih 10 miliarnya karena kelihatan mata. Tapi orang benar akan milih diharapkan, bukan dilihat sekarang ini. Amin. Itu cara kita berpikir. Apalagi tersimpannya di surga. Nah, ayat 5.
Siapa kamu? Kalimat terakhir, kata terakhir tempat siapa? Nah, jadi sebetulnya ujian itu kalau diterima baik